Peradaban Sungai Huanghe. Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Tiongkok yang muncul di Lembah Sungai Kuning, Huanghe atau yang sekarang disebut Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Quanlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Tiongkok Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Tiongkok berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Tiongkok kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Tiongkok untuk berpikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Filsafat dan kepercayaan. Ilmu filsafatnya masih bersinggungan dengan kepercayaan, muncul sejak pemerintahan dinasti Zhou sejak 1066 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Ada 3 ilmu filsafat atau kepercayaan, yakni Lao Tse, Kongfuce, dan Mengse. Berdasarkan ajaran Lao Tse, masyarakat Cina kuno percaya bahwa ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang sifatnya kekal dan abadi. Ajaran tersebut dikenal sebagai Tao atau Taoisme, kemudian berkembang dengan munculnya ajaran Kongfuce atau Konghucu. Ajaran ini mengajarkan kepercayaan bahwa ada kekuatan yang mengatur semua hal di alam semesta demi tercapainya keselarasan. Ajaran Kongfuce berkembang lagi menjadi Mengse. Ajaran tersebut dirintis oleh Mengse atau Mencius, murid dari Kongfuce. Mencius mengajarkan tentang watak sejati manusia. Kebudayaan peradaban Sungai Huanghe. Masyarakat Tiongkok kuno telah mengenal tulisan sejak 1500 sebelum Masehi, yang ditulis pada kulit penyu atau bambu. Pada awalnya, huruf Tionghoa yang dibuat sangat sederhana, yaitu satu lambang untuk satu pengertian. Pada masa pemerintahan dinasti Han, seni sastra Tiongkok kuno berkembang pesat seiring dengan ditemukannya kertas. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, hidup 2 orang pejuang terkemuka yang banyak menulis puisi kuno, yaitu Li Taipo dan Tofu. Selain berupa sastra, kebudayaan Tiongkok yang muncul dan berkembang di Lembah Sungai Kuning adalah seni lukis, keramik, kuil, dan istana. Hasil kebudayaan Tiongkok yang sangat terkenal hingga saat ini adalah tembok besar Tiongkok yang dibangun pada masa dinasti Qin untuk menangkal serangan dari musuh di bagian utara Tiongkok. Kaisar Qin Shi Huang membangun dinding-dinding pertahanan yang telah dibangun tersebut menjadi tembok raksasa dengan sepanjang 7.000 km. Kondisi pertanian peradaban Sungai Huanghe. Pada bagian hilir dari sungai ini, terdapat dataran rendah Tiongkok yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Tiongkok. Masyarakat Tiongkok umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Tiongkok kuno memang sudah dikenal sejak zaman Neolitikum, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Kegiatan pertanian mengalami kemajuan pesat dalam pemerintahan dinasti Qin. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa telah menerapkan sistem pertanian yang intensif dengan menggunakan pupuk, irigasi yang baik, dan perluasan lahan gandum. Kehidupan ekonomi masyarakat pada peradaban Sungai Huanghe. Tanah di peradaban Lembah Sungai Kuning atau Huanghe amat subur. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan Ye Futuan dalam A Historical Geography of China tahun 2008, kehidupan ekonomi peradaban Cina kuno bertumpu kepada sektor pertanian atau agraris. Kehidupan ekonomi dalam peradaban Lembah Sungai Kuning terus berkembang. Ada yang kemudian berburu dan meramu, seperti menangkap hewan buruan atau ikan. Kemudian mulai mengembangkan metode peternakan. Pada zaman pemerintahan dinasti Zhou, masyarakat Cina kuno yang hidup di Lembah Sungai Huanghe sudah mulai berdagang. Bahkan ada yang menjadi penenun, pengrajin, penebang kayu, buruh, dan lainnya.
Sistem pemerintahan Sungai Huanghe. Dalam kehidupan kenegaraan Tiongkok kuno, ada dua macam sistem pemerintahan yang dianut, yaitu feodal dan unitaris. Dalam sistem pemerintahan feodal, kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan karena kedudukan kaisar bersifat sakral. Kaisar dianggap sebagai utusan atau anak dewa langit sehingga tidak pantas mengurusi politik praktis. Sedangkan pada sistem pemerintahan unitaris, kaisar berkuasa mutlak dalam pemerintahan, sehingga kaisar berhak campur tangan dalam semua politik praktis. Sejarah mencatat terdapat banyak dinasti yang membangun Tiongkok menjadi bangsa besar, di antaranya dinasti Xia pada 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi, dinasti Shang pada 1766 sebelum Masehi sampai 1222 sebelum Masehi, dinasti Zhou pada 1066 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi, dinasti Qin pada 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi, dinasti Han pada 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Yang terakhir, dinasti Tang pada 618 sebelum Masehi sampai 907 sebelum Masehi. Kehidupan sosial masyarakat pada peradaban Cina kuno di lembah sungai Huanghe. Pada peradaban ini, ia diatur oleh sistem pemerintahan feodalisme. Mulai terdapat pengelompokan sosial dari kaum bangsawan hingga rakyat biasa. Sistem feodalisme kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan unitaris yang dijalankan di peradaban lembah Sungai Kuning di Cina. Yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Tiongkok kuno memiliki banyak astronom yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Perkembangan ilmu astronomi merupakan dasar dari berbagai aktivitas kehidupan bangsa di Tiongkok karena sistem pertanian, pelayaran, dan usaha lainnya memerlukan informasi tentang pergantian dan perputaran musim. Perkembangan teknologi masyarakat Tiongkok kuno terlihat dari pembuatan barang-barang perdagangan seperti barang tambang dan hasil olahannya berupa perabot rumah tangga, senjata, perhiasan, dan alat pertanian. Tiongkok kaya akan barang tambang seperti batu bara, besi, timah, emas, wolfram, dan tembaga. Itulah penjelasan dari kami mengenai peradaban sungai Huanghe.